Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Sekarang saya lihat marak lagi iklan-iklan pinjol. Meskipun sudah legal, tapi saya kalau lihat drama-dramanya, saya juga mau ketawa. Buka App Store atau Play Store kamu, lalu install Imakana dan dapatkan limit peminjaman sesuai kebutuhan. Proses pencairan. Ini secara nggak langsung tidak mengedukasi masyarakat Indonesia. Nah, apakah boleh nggak utang untuk investasi? Saya akan bahas habis setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, ketika kamu hari ini ingin membeli sesuatu, Pak, saya ini kayaknya mau invest tanah, Pak. Saya mau invest apartemen, Pak. Saya mau invest ini, Pak. Tapi saya dananya kurang sekian. Boleh nggak, Pak? Saya pinjam untuk investasi. Hati-hati. Ini saya hati-hati, Pak. Ini Anda nanti akan terjebak dengan yang namanya gali lubang, tutup lubang. Ini bahaya banget. Kadang-kadang kita itu ingin meningkatkan taraf hidup kita tapi dengan cara berhutang. Ini bahaya. Kalau Anda berhutang untuk berbisnis dan Anda menguasai betul seluk-beluk bisnis itu dan bisnis itu memang udah jelas cash flow-nya, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau Anda berhutang untuk sesuatu yang belum jelas, belum pernah terjun, itu namanya spekulasi. Nah, harus kalau hati-hati dengan namanya spekulasi, Anda pinjam KTA contohnya, kredit tanpa agunan. Ingat tuh ya, ingat saya bilang, bisnis gak pasti, tapi angsuran itu pasti. Saya ulangi lagi, bisnis gak pasti, tapi angsuran itu pasti. Catat itu di kolom komen sekarang. Kalau sekali Anda terlambat mengangsur, langsung Anda akan ditelepon debt collector, ditelepon desk call, untuk Anda akan diteror. Nah, ini yang bahaya sekali. So, pesan saya, apakah persen investasi sama tinggi dengan bunga pinjaman? Apalagi sekarang ada namanya pinjol. Pinjol apalagi iklan-iklannya mudah, gampang, cuman dapat 20 juta tanpa ngapa-ngapain, cuman store KTP dan sebagainya. Hati-hati. Ya, pesan saya, Anda yang awalnya nggak punya masalah, cuman gara-gara kepengen beli iPhone yang katanya untuk investasi, untuk bisnis, terus Anda harus pinjam pinjol, angsurannya nggak pasti, angsurannya pasti, bisnisnya nggak pasti, itu yang jadi masalah. Mari kita lihat, kita boleh utang untuk investasi jika return atau hasil investasi Anda lebih dari 20% per tahun, itu boleh. Kedua, utang Anda lunas dalam setahun, itu boleh. Yang ketiga, jika lebih dari 1 tahun bunga pinjaman KTA kita menembus angka lebih dari 20%. Makanya saya selalu bilang, apakah bisnis Anda itu bisa mengcover tersebut? Kalau iya, itu berarti mungkin impas, karena KTA rata-rata 20%. Nah, pinjol mungkin juga sama, lebih tinggi sedikit, karena itu juga semua tanpa agunan juga. Nah, permasalahannya adalah return investasi tidak pasti waktu dan berapa persen, dan utang KTA harus dibayar. Jadi jawabannya adalah menurut saya hati-hati. Memang semua terpulang pada tangan. Kalau kalian yakin, ya terserah. Tapi saya selalu ingat, bisnis tidak pasti, investasi tidak pasti, tapi angsuran itu pasti. So, pertimbangkan baik-baik sebelum Anda menerjunkan uang kalian, meminjam dengan cara untuk seperti ini, itu hati-hati. Pak, boleh nggak berhutang? Boleh. Saya selalu bahas di konten yang lain. Hutang ada hutang baik dan ada hutang buruk. Ya, hutang buruk adalah kredit, hutang untuk konsumsi. Kalau hutang baik dibuat untuk bisnis. Tapi sekali lagi bisnis pun harus dipelajari baik-baik. Jangan sampai kita masuk ke satu ranah bisnis yang belum kita kuasai. Jangan cuma gara-gara ada seorang partner yang sudah terbukti sukses di bisnis ini, kita titipkan uang di partner kita. Ingat, nggak ada manusia itu mau menghasilkan uang sama kalian kalau dia nggak punya kepentingan. Catat itu di kolom komen menit keberapa. Tidak ada manusia yang mau memberikan Anda uang kalau dia nggak punya kepentingan. Itu sudah pasti. Jadi catat itu di kolom komen sekarang juga supaya itu mengingatkan sama Anda sekalian. Jadi partnership itu bagus, tapi juga harus memilih partner yang baik, yang sama-sama terbukti kredibilitasnya. Karena apa? Uang adalah uang, teman adalah teman, partner adalah partner. Jadi uang nggak kenal partner, uang nggak kenal teman. Ya, jadi kejam. Uang nggak salah, tapi itulah sifat manusia. Oke? Demikian konten saya buat untuk video kali ini. Jangan lupa like-nya, dan jangan lupa komen di menit keberapa yang pas dengan kegiatan kalian, pas dengan peristiwa kalian saat ini. Share pada teman-teman kalian, and salam hebat luar biasa.